Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas E akan menampilkan video tentang sejarah busana orientasi baru 1961 sampai 1980. Fashion pada tahun 1961 sampai 1980 mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang signifikan. Era ini diawali dengan gaya mod dan futuristik di tahun 1960. Dilanjutkan dengan kebebasan gaya, bohemian, dan disco pada tahun 1970. Mode tidak hanya menjadi ekspresi estetika, tetapi juga simbol perubahan peran gender dan identitas. Presentasi ini akan membahas tren, ikon, dan pengaruh mode dalam periode tersebut. Ciri utama busana tahun 1961 sampai 1962. Yang pertama, rok floral, rok selutut dengan potongan mekar dan motif bunga ceria. Yang kedua, kemeja sportif. Kemeja sederhana dengan lengan digulung hingga siku, dilengkapi dan pinggang lebar. Yang ketiga, rok balon dan tulip. Potongan rok unik berbentuk balon dan tulip. Yang keempat, warna biru Ben Hur. Warna biru mencolok yang menjadi tren. Dan yang terakhir, sepatu pumps. Sepatu bertumit tinggi dan runcing dengan variasi warna. Kebaya nasional tampil dalam rekayasa baru, terutama dalam pilihan bahan. Bahan renda, kunststof semakin sering digunakan. Renda diberi lapisan, dipadukan long torso dengan warna sesuai. Kain lurik semakin marak. Kain kebaya dan selendang adalah tenun lurik, perhiasan berupa leontin dan giwang besar. Tren rok mini berawal dari desainer Mary Quant di London Bazaar. Ide membuat rok mini muncul supaya perempuan bisa lebih leluasa berlari. Gaya rambut di tahun ini adalah potongan rambut pendek dengan bagian atas disasar. Sekitar 1963, berpenampilan klasik elegan, gaun terusan berpotongan princess yang mantel pak dihiasi bis lebar, tunik-tunik longgar selutut tanpa lengan, berkerung leher rendah yang dipadukan dengan kemeja. Penggunaan bahan batik kontemporer mulai merebak. Begitu pula perhiasan berupa kalung mutiara, agate, dan batu akik lainnya. Kalung-kalung ini ada kalanya lebih dari seuntai. Gaya rambut mengikuti gaya rambut Jacqueline Kennedy. Perempuan Indonesia masih bergaya klasik elegan serta masih mengacu pada Jacqueline Kennedy yang biasa masih digemari tahun ini. Dalam periode tersebut, di atas rok lipit hadap dan rok lipit sangat digemari dipadukan atasan pendek sepinggang, atasan lurus sepinggang, atau tunik sepaha. Tunik sepaha dengan belahan kanan kiri baru yang dikenal sebagai gaya kozak. Semenjak 1965, putri-putri Indonesia bebas ria memakai rok mini, kerung leher, halter, dan rambut sasak. Laki-laki akhirnya dan memakai celana-celana ketat. Sekitar 1967, putri Indonesia bergaun mini, bunga yang mengacu pada flower generation, garis besar diagonal, serta batik paling digemari. Agogo adalah rambut bob dengan ikal di depan. Sepatu bertumit belok seperti tahun 40-an. Sekitar 1968, gaun mini diperkaya gaun maxi. 1970 hingga 1990, gaun maxi dan gaun midi sangat populer. Gaya rambut adalah rok awal tahun 70-an. Rambut ditata dengan belahan sanggul rendah dan ikal di depan. Sepatu rok tebal setebal 6-7 cm. 1970 hingga 1972, gaun maxi dan gaun midi sangat populer. Gaya rambut adalah romantis di awal tahun 70-an. Rambut ditata dengan belahan tengah, sanggul rendah, dan ikal di depan telinga. Sepatu memiliki sol tebal setebal 6-7 cm. 1972,
1967-1973, celana panjang semata kaki ramping ke bawah menjadi tren. Gaya Edwardian dengan setelan berkerah besar, kemeja penuh lipit dan mansat berlipit. Rambut gaya abad ke-19 setengkuk mulai populer, mengganti gaya detail. Sepatu boots menjadi ciri khas. Gaya romantis pria, celana cut bray, kemeja ketat tembus pandang bermotif bunga atau kupu-kupu dilengkapi syal. Gaya perempuan Indonesia santai dan sportif dengan kerah, sapu tempel, tanda pangkat, jahitan stik ganda, serta alas kaki praktis. Pada 3 tahun terakhir tahun 70-an, mode kembali romantis. Berbagai kerajinan rakyat Indonesia menjadi perhatian, di antaranya sulaman Tasik, kerawang Gorontalo, batik klasik, dan lain-lainnya. Gaya tersebut di atas adalah lungsai, tenang, nyaman. Bahan batik klasik digunakan untuk penampilan yang rancak. Barong Bali dengan teknik batik menghias tunik yang santai. Bahan sifon motif flora menghadirkan mimpi indah. Dan katun halus motif bunga-bunga kecil gaya Victoria menampilkan suasana pedesaan. Pertengahan tahun 70-an, kostum formal laki-laki setelan dengan celana ramping dan dasi sempit, kemeja batik lengan panjang, kostum kerja dikenakan setelan safari. Gaya glamor, berani, dan sensual juga mencuat. Bahan jeans menjadi populer, terutama celana jeans ketat. (1973 sampai 1979), penampilan lugu dan jenaka. Kaos oblong sablon motif kartun longgar yang disimpul di pinggul. Alas kaki, sepatu kids, wood puff, dan boots bertumit tinggi runcing. Era ini sering dikategorikan sebagai dekade yang paling stylish dari era lainnya. Era tahun 1970-an juga cukup identik dengan gaya hippies dan retro, seperti menggunakan baju berwarna cerah dan bercorak serta celana model cutbray. Make up pada era ini juga terkesan lebih bold, seperti warna eyeshadow pastel yang terang dan eyeliner grafis. Busana di era ini banyak mengkombinasi warna terang dan baju yang kesannya oversize dan picky. Make up sehari-hari wanita di era 1980 juga terkesan lebih tebal, seperti pink blush, bulu mata tebal, dan lipstik berwarna merah terang. Gaya rambut di era ini biasanya lebih dominan di gaya rambut yang curly dan bervolume.